Oke, baik. Pagi teman-teman semua. Jadi, pagi ini kita bakalan bahas tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini sebenarnya banyak materinya. Nggak cuma tentang kubus saja, tapi karena banyak itu aku mau fokus di kubusnya dulu. Nah, di sini tuh aku nggak ada hitung-hitungan karena kita bakalan fokus bahas konsep dasarnya aja gitu. Terutama kan di dimensi 3, soal yang paling sering itu tentang jarak kan. Nah, di sini aku mau bahas gimana cara kita nentuin jaraknya itu. Kadang kan suka bingung nih, antara titik ini sama garis ini jaraknya yang mana ya? Kadang kan suka kayak gitu kan. Makanya aku mau fokus di bahas yang itu dulu. Nah, jadi mana nih? Nah, materi kita tuh ada kedudukan, jarak, dan sudut. Langsung aja ya. Yang pertama itu ada kedudukan. Nah, pertama dari kedudukan titik, yaitu misalnya kedudukan titik terhadap garis. Contohnya nih, aku punya garis titik ini yang lurus ini, dan aku punya titik P di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, itu tuh artinya kedudukan titik terhadap garisnya adalah berada pada garis. Ingat ya, pada. Itu kata kuncinya. Kalau pada, itu artinya ya dia itu ada pada garisnya gitu. Gitu kira-kira. Nah, sedangkan kalau ini, contoh kedua, nah, P di sini, itu artinya dia berada di luar garis. Ya, kalau di luar garis berarti dia tidak menyentuh si garisnya itu. Nah, simpel aja sih kalau misalnya kedudukan titik terhadap garis, paling ada berada pada dan berada di luar. Ini masih yang basic banget nih. Kita lanjut ke selanjutnya itu titik terhadap bidang. Nah, misalnya ini titik P. Sama halnya dengan titik terhadap garis tadi, kalau misalnya di bidang, itu tuh misalnya ada pada rusuknya, itu berarti dia berada pada bidang. Ya, berada pada bidangnya. Kalau misalnya dia berada pada rusuk ini, misalnya dia ada di misalnya di sini juga nih, titiknya ada di sini atau ada di sini atau ada di sini juga ya. Ini kan masih tetap rusuknya. Itu artinya titik-titik ini tuh ada pada bidang tersebut. Sedangkan contoh kedua nih, misalnya ada di sini, berarti teman-teman udah jelas lah ya artinya. Karena ini kubusnya, titiknya ada di sini, berarti dia tandanya ada di luar dari bidang tersebut, dari bangun tersebut, bangun ruang ini. Contohnya misalnya di sini juga nih, kalau misalnya titiknya ada di sini, ya berarti dia di luar juga. Begitupun di sini dan juga di sini. Dia ada di luar bidang itu. Nah, untuk yang terakhir, misalnya titik di sini, teman-teman berarti udah bisa tahu lah ya, titiknya ini artinya berada di mana. Jadi berada di dalam bidang. Kenapa? Karena ini kan bidangnya, ibaratnya bangun ruang gitu, berarti P-nya itu ada di dalam bangun ruang tersebut gitu. Nah, kira-kira gitu aja untuk si kedudukan titik terhadap bidang. Lanjut lagi, sekarang kedudukan garis terhadap garis. Nah, pertama nih, misalnya aku punya titik P di sini. Lalu, di sini aku bilang garis AB berimpit. Ingat ya, berimpit dengan garis AP dan PB. Kalau berimpit, itu artinya dia ada pada satu garis. Nah, kayak gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, yang garis birunya adalah garis AB. Dan kan garis merah di sini, pertama garis AP, dan di sini dia garis PB. Teman-teman bisa lihat, ini kan ada pada satu garis nih. Ketiga, si garis AB, garis AP, dan garis PB itu ada pada satu garis. Makanya dia disebutnya berimpit. Dan berimpit juga, itu tuh titik persekutuannya ada banyak. Selama garis ini, yang dari AP ke PB ini, itu titik persekutuan dari AB gitu. Yang pertama, lanjut. Lalu garis AC berpotongan dengan garis BD. Itu tuh artinya, nih, aku punya garis AC, dan aku punya garis BD. Nah, kalau berpotongan itu artinya dia punya satu titik persekutuan, yaitu di sini. Dia pasti punya satu, itu inti dari garis yang berpotongan. Pasti punya satu titik persekutuan, makanya disebutnya berpotongan. Dan dia juga terletaknya dalam satu bidang, yaitu bidang apa sih ini? ABCD.
Dan itu makanya dia disebutnya berpotongan. Kuncinya dia ada pada satu bidang dan punya satu titik persekutuan. Nanti bakalan ada dibahas lagi. Nah, selanjutnya jajar. Ini si AB di sini dan si CD di sini. Nah, kalau sejajar, intinya itu dia ada pada satu bidang, yaitu bidang ABCD, dan dia itu tidak akan punya titik persekutuan. Kalau misalnya dipanjangin terus, titik persekutuan itu artinya titik potong ya. Misalnya CD-nya aku panjangin terus sampai ujung ini dan AB pun aku panjangin terus, dia bakalan tetap gak punya titik persekutuan. Contoh lainnya, misalnya AB dan GH. Ini kalau misalnya aku panjangin terus si GH-nya, begitupun AB, dia punya titik persekutuan. Dan dia juga pasti terletak dalam satu bidang yang sama, yaitu bidang ABGH. Nah, itu untuk sejajar. Dan kedudukan terakhir, itu ada di AC bersilangan. Dia ada 4 kedudukan ya teman-teman. Ada berimpit, berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Kalau bersilangan ini, bisa teman-teman lihat gambarnya, ini AC, dan ini si E, B. Ini B di sini ya. Kalau P itu garis titik yang ini. Nah, kalau bersilangan itu, misalnya aku panjangin terus sampai tangga, dia juga nggak punya titik persilangan. Kayak gini. Ini dia ke bawah sini ya teman-teman. Bukan nggak akan mungkin memotong ini. Jadi ibaratnya si AC di sini, si ED itu kayak gini. ED itu kayak gini. Kan kalau aku panjangin terus garisnya, dia itu nggak akan ada titik potongnya. Dan dia juga ada di bidang yang berbeda. Contohnya gimana? Si AC, AC ini, dia itu ada di bidang ABCD. Sedangkan si ED itu ada di bidang ini. EDHE maksudnya. Dia itu beda bidangnya gitu. Itu yang namanya garis yang bersilangan. Nah, sampai sini gimana teman-teman? Ada masalah nggak? Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Boleh ketik di kolom chatnya teman-teman. Paham. Oke. Aku lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya misalnya ada titik, ini aku contohnya di sini titik P ya misalnya. Dan titik P dan titik HG. Nah, kalau kayak gini, menurut teman-teman ini garisnya apa? Coba ketik di kolom chat gitu. Antara titik si PF dan HG. Sejajar. Nah, kalau misalnya, berarti kan caranya sesuai yang udah aku bilang ya. Kita panjangin dulu, coba panjangin garisnya. Terus, dan kalau misalnya kita panjangin terus, ini nggak ada titik potongnya. Dan dia ada satu bidang. Nah, kalau kayak gitu, berarti ya benar kata teman-teman, ini artinya adalah garisnya sejajar. Dan ciri utamanya, saya aku bilang, terletak pada satu bidang dan tidak punya titik persekutuan. Itu untuk sejajar. Kita lanjut ke contoh kedua. Misalnya aku punya garis ini. Garis pertama garis FB. Terus ada garis FP. Nah, berarti FB dan FP itu artinya dia adalah berimpit. Kenapa berimpit? Karena kan udah teman-teman lihat, ini FB, ini FP. Dia tuh ada pada satu garis. Pada satu garis itu nggak berarti misalnya harus sama ya. Maksudnya nih, ini ada garis FB, terus ini ada garis lagi. Nah, itu berimpit. Ini berimpit juga. Tapi nggak perlu sampai beres gitu. Nggak perlu sepanjang FB. FP dan FB ini udah bisa disebut berimpit. Ini juga misalnya aku punya garis lain di sini. Misalnya aku ini namanya garis QS gitu. Ini juga berimpit. Jadi selama garis tersebut ada pada garis lainnya, ingat ya kata kunci pada, itu berarti dia itu namanya berimpit. Dan dia punya hingga titik persekutuan. Selama di titik ini, itu adalah titik persekutuannya atau titik potongnya gitu. Titik persekutuan.
titik persekutuan itu titik potong gitu, kayak gini nih. Kebentar. Gini. Nah, ini titik persekutuan, artinya titik yang ada pada kedua garis gitu. Ini kan misalnya contoh ini garis AB, ini garis CD. Nah, si ini yang O ini artinya titik persekutuan. Yang berarti O ini, titik O, ada pada garis AB dan ada pada garis CD. Gitu. Nggak cuma di dua garis. Misalnya aku punya garis AB, aku punya garis CD, aku punya garis EF. Nah, ini berarti ini titik persekutuan antara AB dan CD. Dan di sini adalah titik persekutuan antara AB dan EF. Kayak gitu. Artinya bisa disebut, kalau misalnya di sekolah mungkin namanya titik potong. Bisa juga disebut titik persekutuan. Yaitu, aku tekanin sekali lagi, titik yang terletak pada dua garis yang sama gitu. Oke. Aku lanjut ya. Nah, contoh soal selanjutnya. Nah, misalnya ini. Menurut teman-teman, antara garis FB dan GF ini apa? Coba tulis di chat. Menurut teman-teman apa? Ingat ya, ini si BF. Kok mencet? Berpotongan. Oke, bentar. Bisa lah ya. Ini BF, ini FG. Dan ini, nah ini nih. Aku tekanin sekali lagi nih, titik persekutuannya. Si di titik F ini. Dia itu ada pada garis GF, dia juga ada pada garis BF. Dan itu adalah ciri utama dari berpotongan. Punya satu ya, satu titik persekutuan. Dan terletak pada satu bidang. Yaitu bidang apa? Ini. B, C, G, F. Nah, kayak gitu kalau untuk si berpotongan. Dia ada pada satu bidang dan punya satu titik persekutuan. Contoh lainnya misalnya gini. Nah, kayak gini. Antara garis ED dan CD. Itu juga titik persekutuan. Garis berpotongan. Potongannya di mana? Di D. Atau ciri lainnya, misalkan nama garis itu kan selalu gini ya, antara dua huruf ya. Misalnya garis EF dan garis FG. Nah, kalau misalnya udah ada dua nama yang sama gini, biasanya dia itu berpotongan. Contohnya ini kan, F dan FG. FF, ada dua huruf F, nah itu dia berpotongan. Contoh lain yang ini udah aku buat. ED dan DC. ED, DC. Nah ini ada huruf D, ada huruf D. Nah itu biasanya dia berpotongan. Tapi harus teman-teman lihat dulu ya di bidangnya. Kita lihat dulu ini kan ED dan DC. Ternyata benar. Dia ada satu titik potong, dan bidangnya itu yang mana? Yang ini nih. EF, CD. Kayak gitu. Satu bidang dan satu titik persekutuan. Itu untuk si berpotongan. Contoh terakhir. Nah, aku punya garis EH dan aku punya garis FB. Nah, coba teman-teman chat. Di chat menurut teman-teman ini apa nih? Antara garis EH di sini ya. Selanjutnya garis FB di sini. Pada pintar. Oke, benar berarti ya, dia adalah bersilangan. Kenapa? Kita bahas ulang. EH kalau kita panjangin dulu garisnya. Terus, dan begitu pun si FB. Ingat ya, ini mungkin kalau misalnya kita gambar di bidang datar, dia mungkin ada potongnya di sini. Tapi, kalau misalnya kita perhatiin lebih lanjut, gimana kita bayangin gini, ini EH. Kelihatan nggak gambar apa tuh namanya? Nah ini EH nih kayak gini. Ini FB. Dia itu jadi nggak akan bertemu gitu. Bisa teman-teman bayangin sendiri gitu. EH, FB. EH itu ke sini, FB itu ke atas gitu. Kayak gini kan, dia nggak akan bertemu. Dan dia juga ada pada di dua bidang yang berbeda, yaitu bidang si untuk EH adalah bidang EHAD, dan si FB ada di bidang bisa FCB, bisa FEFBA, bisa juga si HFBD, tapi yang pasti dia nggak bidang sama. Salah satu gini, dan satu tuh gini. Ya kan? Pasti itu dia nggak bidang yang sama. Dan dia pasti nggak punya titik persekutuan juga. Mirip-mirip kayak sejajar, tapi kalau sejajar itu ada di bidang yang sama gitu. Bisa kita hubungkan bidangnya antara dua garis. Kalau bersilangan, dia pada bidang yang berbeda.
Contohnya nih, kan kalau sejajar gini ya. Nah, bidang samanya mana? Yang ini. Aku hapus dulu. Misalnya CD dan AB tadi. Ini kan sejajar namanya. Bidang samanya mana? Ya AB, CD. Itu bidangnya sama. Sedangkan si ini, mau kita hubungkan bidangnya itu nanti nggak kebentuk gitu. Misalnya kita tarik garis gini, nggak beda. Bidangnya di sini itu maksudnya hubungannya gini. Nah, bidangnya berbeda kan. Dan dia juga nggak nggak punya titik persekutuan. Kayak gitu kira-kira. Kalau sejajar biasanya teman-teman udah jelas modelnya kayak gini. Biasanya model garisnya sama gitu. Ini kan satu ke arah sini, satu ke arah atas sini. Kalau sejajar pasti sama, satu ke sini dan satu juga ke sini. Gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, dari sana aman-aman aja kan ya. Coba ini ada contoh soal lagi. Misalnya kedudukan yang pertama, kedudukan garis PB terhadap garis PC. Nah, teman-teman bisa lihat. Misalnya ini PB dan PC. Saya aku bilang, ini ada P, ini juga ada P lagi. Nah, berarti kalau udah kayak gini kan udah jelas ya. Sama pertama dia itu ada satu bidang, ABCD, dia ada titik potongnya di P, dan di nama garisnya dia punya dua huruf yang sama. Yaitu sama di PB ada P, di PC ada P juga. Nah, berarti untuk sini, dia itu adalah berpotongan. Selanjutnya, untuk CD dan PB. CD di sini, PB, hapus dulu. CD di sini, PB di sini. Nah, udah aku bilang ya, dia arahnya ke arah yang sama, bentuknya garis horizontal gini, dan dia ada satu bidang, dan kalau kita panjangin terus, dia nggak ada titik persekutuan. Berarti CD dan PB adalah sejajar. Kita coba lanjut. Nah, ini. Kan, CD, CP, dan PB. Satu titik persekutuan, ada satu bidang yang sama, dan punya nih huruf yang sama di antara kedua garis tersebut. Jadi dia berpotongan. Kalau CD dan PB, panjangin nggak ada titik potongnya pada satu bidang, dan juga arahnya sama, berarti dia adalah sejajar. Contoh lain, PB terhadap EG. Coba ini menurut teman-teman apa nih? PB di sini, EG di sini. Boleh ketik lagi di kolom chat. Apa menurut teman-teman? Ayo, harusnya udah jangan pakai tanda tanya ya, jawabnya udah harus bersilangan titik gitu. Itu artinya kita udah benar-benar paham nih, ini bersilangan gitu. Dan benar ya, ini adalah bersilangan. Nah, EG di sini, PB di sini. Arahnya beda, bidangnya berbeda, dan juga nggak punya titik persekutuan apabila dipanjangin terus. Jadi udah aman lah ya untuk bersilangan. Selanjutnya, AB dan AP. Ini AB-nya biru ya, biru ini. Sedangkan, ini harusnya AP di sini berarti. Bisa juga dengan PB. Ya, artinya dia udah pasti lah ya, berimpit pada satu garis yang sama. Nah, kira-kira kayak gitu. Lanjut. Untuk garis terhadap garis, aman kan ya? Gak ada yang ditanyain kan untuk garis dan garis? Kalau enggak, kita langsung lanjut aja ke bidang terhadap bidang. Nah, kalau bidang itu berarti dia punya luas ya, ingat ya. Bidang itu punya luas, nggak kayak garis cuma gini doang. Pertama, bidang ABCD berimpit dengan bidang ABC. Coba kita lihat. Ini ABCD nih. Ini ABCD dan ini ABC. Oke, warna beda deh. Coba lihat. Nah, ini ABC. Sama halnya dengan konsep garis yang berimpit. Berimpit itu artinya dia pada bidang yang sama gitu. Kalau garis ya pada garis yang sama. Kalau bidang berimpit ya pada bidang yang sama. Ini kan ABCD di sini. Dan ini ABC juga di sini. Jadi si ABC berimpit dengan ABCD. Sama halnya dengan konsep berimpit yang kita tahu di dunia nyata. Misalnya kan ini misalnya bidang ABC di sini. Dan lagi bidang lain di sini. Berarti ini kan kalau misalnya kita sebut
tangan bawah tangan ini aku berimpit dengan tangan ini aku gitu. Sama halnya dalam matematika di sini, ABCD ini berimpit dengan si bidang ABC karena dia ada pada satu bidang yang sama. Itu untuk berimpit. Lanjut. Untuk si berpotongan. Nah, ABCD yang ini dengan si BCGF. Mana BCGF? Nah, ini BCGF. Nah, dia itu pasti ada bagian yang memotong si bidang yang lain gitu. Itu ciri pertamanya. Dan lagi, sesama halnya dengan garis yang berpotongan, dia pasti ada huruf yang sama. Nih, BC, BC. Gitu. Sama-sama ada BC, nah kemungkinan besar dia berpotongan. Kayak gitu. Contoh lainnya nih. Misalnya EH, ADHE, dan sini. Aku buatnya sisinya 3 ya. HDG. Misalnya ADHE dan DGH. Sama-sama ada D dan sama-sama ada H. Itu artinya ya, dia masih berpotongan. Berpotongannya di mana? Di sini, AD ini. Gitu ya untuk berpotongan. Dan yang terakhir ada jajar. Jajar itu berarti apa namanya? Si ABCD dan FGH. Sama halnya dengan garis sih. Dia itu kalau kita perluas ya, kalau bidang kita perluas bidangnya, itu tuh pasti nggak akan menyentuh bidang ini. Kalau luasin lagi tuh kayak gini jadinya. Kita perbesar gitu. Nah, ini kan nggak akan menyentuh kan? Berarti misalnya ini, kalau tangan yang aku besarin lagi, itu nggak akan menyentuh antara kedua bidang tersebut. Titik potongnya di sama ya Kak, yang berpotongan. Iya, di garis D dan H ya, bukan titik. Kalau bidang kan dia kan apa namanya? Bentuknya gini ya, gimana ya? Karena tadi ada yang nanya, ABCD berpotongan si ini HDHE dengan DGH ini berpotongannya di garis DH berarti masuknya. Nggak cuma titik, tapi dalam garis. Karena apa? Bidang itu kan udah beda nih sama garis. Kalau garis itu kayak gini, potongannya di titik ini. Tapi kalau bidang, yang ini sama ini potongannya di garis ini gitu. Nggak cuma titik, tapi sepanjang garis DH ini potongannya. Kayak gitu. Oke, udah berimpit, berpotongan, sejajar. Kira-kira nggak ada masalah nggak ya? Kalau ada masalah bisa langsung chat aja ya di kolom. Nah, aku coba lanjut. Nah, misalnya bidang nih ADHE di sini, gue ingat aja deh. Ini ADHE di sini, lihat kan? Dan si bidang nih ADGF. AD mana G? Nih. Nah, sini ya. Kelihatan kan teman-teman? Kayak gini kira-kira. Jadi satu mana ya? Jadi satu gini, satu yang gini bidangnya ya. Nah, menurut teman-teman apa ini? Kayaknya udah sering aku ulang lah ya. Coba ketik di kolom chatnya menurut teman-teman apa? Nah, bentar. Oke. Jangan ada yang pakai tanda tanya lagi ya. Harus sudah yakin nih jawabnya. Nah, benar. Ini itu namanya mana sih? Nah, bidang yang berpotongan. Potongannya di mana? Kalau bidang berpotongan, potongannya di garis ya. Garis apa? Ini. DA. Kenapa DA? Nih, ada yang sama hurufnya gitu. Untuk cara simbolnya gitu. Kalau bidang berpotongan pasti ada huruf yang sama di nama bidangnya. Itu si AD dan AD juga. ADHE di AD, ADGF di AD gitu. Itu disebut berpotongan. Lanjut. Nah, bidang ACGE dengan ACE. ACGE di sini, mana ya? Nih.
CGE yang aku merah ini, dan si ACE di sini. Ya, ini ACE, ini ACGE. Berarti udah gampang lah ya, artinya dia adalah berimpit. Atau cara lainnya, pasti lebih dari 2 huruf yang sama. Nih. Itu kayak gitu. Contoh lainnya ya, misalnya AD, PB, dan si DC ini. Ini huruf, misalnya P dan Q. Ada A, B, C, D, dan P, Q, C, D. Ya, P, Q, C, D. Itu berarti dia sama-sama ada, mana ya? Ada DC, CD, ada CD juga gitu, di kedua bidang itu. Berarti P, Q, C, D berimpit dengan A, B, C, D. Nggak cuma itu, bisa juga misalnya di ya, bidang E, F, G, H, ada lagi bidang satu lagi di sini. Berarti kan nama titiknya ada beda nih. Misalnya aku buat PQRS di sini. Nah ini kan ini PQRS, ini FGH. Tapi dia tetap berimpit. Kenapa? Karena dia ada di bidangnya si FGH. Namplek di bidangnya ini langsung gitu. Nah makanya itu namanya adalah berimpit. Dan dia apa namanya? Namanya nggak garis persekutuan lagi sih, karena si bidang PQRS itu ya bersekutu dengan FGH. Bidang PQRS ada di bidang si FGH. Kayak gitu. Kalau perpotongan kan ada kita sebut garis potongnya gitu. Kalau yang berimpit ini, ya sepanjang bidang itu ya sama gitu. Bersekutu dia sama-sama ada di bidang tersebut kayak ini kan. Nih, si ACE ada di bidang si ACGE juga gitu. Itu untuk yang berimpit. Biasanya berimpit sekarang sih dibahas itu TBK. Biasanya itu masuk yang sering sini BCGF, mana BCGF? BCGF, ini ADHE. Nah kalau kayak gini udah gampang lah ya. Ini apa namanya? BCGF di sini, ADHE di sini. Kalau kita luaskan, misalnya jadi gini, aku perbesar ya kubusnya. Jadi kayak gini. Ini juga jadi kayak gini. Nah, itu nggak akan menyentuh kedua bidang itu nggak akan bersatu gitu. Nah makanya dia namanya adalah sejajar. Bentuk yang sejajar. Nah, oke. Nah kedudukan udah beres. Kira-kira aman lah ya untuk apa namanya kedudukan ini. Kedudukan ini biasanya konsep dasarnya aja sih yang paling kita utamanya ini nih. Si ini nih. Ini syarat. Tadi teman-teman kalau udah yang kelas 12 kan sering dapat soal tuh. Jarak A ke garis CD, jarak AB dan CD kayak gitu. Pasti udah hatam apa tuh namanya, tahu banget tuh soal-soal kayak gitu. Nah, konsep dasarnya untuk jarak ini adalah si harus tegak lurus. Nah, teorinya gini kan, harus tegak lurus. Tapi kadang kalau di soal itu aku sendiri juga suka kesusahan sih. Misalnya antara garis A dan garis B ini tegak lurusnya gimana sih caranya? Nah, kayak gitu. Tapi yang pasti kita harus tahu dulu konsepnya tegak lurus dulu. Tuh, tanam dulu di pikirannya. Nah, cuma dari dasar dulu ya. Jarak titik ke titik. Kalau titik ke titik, udah tinggal yang hubungin aja kedua titik tersebut. Maka jaraknya adalah si. Karena aku sebut garisnya garis C. Nah, ini jaraknya adalah garis C untuk titik ke titik. Begitupun kalau kita udah buat di dalam bidang kubus ini. Maka jaraknya, misalnya ini P, ini Q. Ya udah kita tinggal hubungkan aja. Bisa lurus ya, ini karena aku gambar. Jadi nggak lurus, pokoknya garisnya harus lurus. Pasti itu jaraknya. Nah, begitupun dengan jarak yang lain, misalnya E dengan G, maka jaraknya tinggal gini. Atau misalnya dia di sini jarak titiknya, di titik O, ini titik A. Jaraknya tinggal dihubungkan aja langsung gitu. Nah, kayak gitu untuk jarak titik ke titik. Nah, tapi untuk jarak titik ke garis sudah lumayan naik level nih dia. Nah, caranya kalau misalnya aku sendiri untuk jarak titik ke garis, biasanya kan ada garis itu kan ada ujungnya kan, terus ada titiknya. Nah, cara cari jaraknya kita hubungkan kedua ujungnya.
garis ke titik yang ada. Lalu nanti kan bakal kebentuk segitiga tuh. Nah, dari titiknya tarik garis lurus yang tegak lurus dari titik ke garis. Contohnya gini deh. Misalnya ini garis F. Aku mau cari jarak F ke DH yang ini. Nah, DH ini kan ada ujung kan? Ujungnya di titik D dan di titik H. Kita hubungkan nih. Kita hubungkan kedua ujungnya. Nah, pasti bentuk segitiga kan? Dari sini kita gambar lagi gitu. Biasanya aku gitu kalau untuk cari jarak. Gambar lagi harus pas ya. FHD. Nah, kan ini tanya jarak F ke HD. Ya udah kita tinggal tarik garis yang tegak lurus ke HD. Kayak gitu. Saya namanya F aksen. Nah, maka jarak dari F ke HD kita cari si panjang si F ke F aksen ini. Nah, itu untuk cara cari jaraknya doang. Kalau hitung-hitungannya, ya berarti kita tinggal hitung lagi aja gitu. Misalnya aku coba ya untuk hitungannya. Ini kubusnya panjangnya 4 cm. Berarti di sini ya pakai Pitagoras. Di sini berarti kan diagonal sisinya ya. Aku anggap diagonal sisi udah pada tahu rumusnya. Yaitu adalah sisinya akar 2. Berarti 4 akar 2. Berarti di sini ada 4 juga. Di sini untuk diagonal ruang adalah 4 akar 3. Berarti kita tahu nih panjang-panjangnya. Tinggal kita masukin lagi ke sini. FH itu berarti 4 akar 2. Si DH ini adalah 4. Si FD ini adalah mana FD? FD adalah 4 akar 3. Nah di sini ya udah tinggal kita cari, berarti ini adalah garis segitiga yang siku-siku di sini. Kenapa siku-siku di F? Karena ini dia udah Pitagoras nih. Ini kan siku-sikunya di sini, salah sorry. Siku-sikunya di sini. 4 sini. Duh, gambarnya nggak bagus. Pokoknya gitu, nanti baru kita cari jarak dari sini ke sini. Ini bakalan panjang lagi bahasannya, jadi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pasti untuk jaraknya kita tahu F ke F aksen ini. Simpan dulu itu. Nah, lanjut. Saya punya contoh kayak gini, aku sebut tadi. Berarti untuk caranya, hubungkan aja kedua titik ini. Sini ke sini. Bentuk segitiga kan? Nah, segitiga ini kita pindahin gitu letaknya. Udah pindah letaknya, berarti kan kebentuk bidangnya. Itu segitiga PHG. Nah, dari titiknya ke garisnya kita tarik garis lurus saja. Nah, berarti ini sama ini tuh udah pasti tegak lurus. Dan yang jarak yang dimaksud itu pasti sini. P aksen. Untuk yang ditanya misalnya jarak P ke HG. Nah, kayak gitu. Gimana teman-teman sampai sini dulu deh? Ada yang mau ditanyain nggak? Di sini kita belum hitung ya, kita cuma fokus di cari yang mana nih jaraknya. Kalau untuk hitung-hitungannya nanti bakal dibahas lagi. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut ya. Aman, oke. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada lagi nih, garis ke garis bersilangan. Teman-teman lihat, ini si EC dan F ini bersilangan ya. Karena teman-teman di sini ada titik yang terpotong, bukan berarti dia berpotongan. Tapi teman-teman harus lihat juga EC ini gimana ya? Ini EC di sini, FB itu di sininya gitu, gini deh. Nah, jadi kan dia nggak berpotongan gitu ya. Si EC di dalam, FB ini di depan. Jangan salah lihat, karena kita tuh keterbatasannya kita pakai bidang datar yang 2 dimensi. Jadi kelihatannya berpotongan di sini, padahal enggak. Kalau teman-teman perhatiin EC di dalam, FB di luar sini ya. Itu artinya dia bersilangan. Nah, untuk cari jaraknya, pertama kita buat dulu, kita buat sebuah bidang melalui salah satu garis.
teman-teman dengar dengan seksama, sebuah bidang melalui salah satu garis. Berarti ini garis EC ini. Bidangnya melalui garis EC ya. Dan kalau udah dapat, itu tuh berarti ya jaraknya bakalan diwakilkan dengan sini, PF. Iya. Jadi kan kita punya bidangnya gini. Kita punya garis EC itu kayak gini ya. Ini tuh mirip ini misalnya. Terus ada lagi si garis FB ini gini nih. Nah, berarti jaraknya pasti kan dari antara ini ke sini gitu. Nah, si garis EC yang mirip ini bisa kita wakilkan dengan bidang ACGE kayak gini. Sedangkan garis FB yang ini. Nah, berarti jaraknya udah antara ini ke sini gitu. Kita tarik aja garis lurusnya. Nah, garis lurus di sini aku wakilkan dengan garis PF gitu. Bisa juga garis lurusnya mau teman-teman wakilin dengan ini nih. Dari sini ke sini gitu. Bisa juga dengan garis ini. Gitu. Ke mana ya? Misalnya ini namanya garis titik Q. Nah, BQ, FP itu bakalan menghasilkan jarak dari FB ke garis EC. EC di sini diwakilkan oleh bidang ACGE. Kayak gitu. Karena kan EC-nya ada di bidang ACGE kan. Jadi garis EC ini kita wakilkan aja dengan bidang ACGE. Selanjutnya jaraknya dari FB ini, karena dia tuh udah ini bidangnya, ini misal garis EC, ini si FB, ya jaraknya kan ini udah pasti tegak lurus nih kalau jatuh gini. Ya kan? Kayak gini. Nah, makanya jaraknya bisa diwakilkan. Di sini aku pakai dengan garis PF. Bisa juga teman-teman pakai dengan garis ini, kemudian garis ini juga BQ. Jadi ini di sini bidangnya, ini garisnya gitu. Jaraknya antara ini ke sini gitu. Ngerti ya teman-teman untuk yang bersilangan ini? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak harus di tengah sih kalau jarak tuh. Ini kan misalnya nih, di sini juga FT harus di tengah ya. Sebenarnya disebutkan nggak harus tengah-tengah sih, yang penting kita tahu dia itu tegak lurus gitu. Kan makanya kita tuh kalau dimensi 3 harus bisa juga ngebayanginnya gitu. Nah, kayak ini ke sini. Ke sini tuh karena bukan pencet. Nah, sini tuh karena dari sini ke sini pasti jaraknya ini gitu. Jadi nggak harus ke tengah-tengah sih. Tapi dia harus tahu dia itu adalah tegak lurus. Kan kalau kita lihat dari sini ke sini, ini tuh pasti tegak lurusnya gini. Gitu. Gimana? Oh, kita paham. Ya, jadi konsepnya kalau misalnya jarak, kadang teman-teman ada kayak gini. Kepencet. Kamu dulu. Soalnya gini nih, ada segitiga gini. Nah, ya. Nah, teman-teman mungkin mikirnya harus ke tengah. Misalnya jarak dari sini ke ini. Teman-teman mikirnya harus ke tengah nih. Misalnya berarti harus ke sini. Belum tentu gitu. Padahal jaraknya ke sini gitu. Harus tegak lurus pokoknya. Ini nggak harus ke tengah-tengah ya. Yang penting harus tegak lurus tuh biar bertemu kan atau nggak ada titik potongnya. Bentar. Bentar ya. Nah, yang penting harus tegak lurus tuh nggak bertemu kan atau nggak ada titik potongnya. Tegak lurus tuh gimana ya bilangnya ya? Pokoknya dia tuh bakalan berpotongan, sudah berpotongan dia. Nih, titik potongnya di sini nanti. Itu tegak lurus nanti gitu. Ini juga potongnya kan di sini kan. Nah, ke sini tuh tegak lurus. Aku lebih gampang kalau kita gambarin sih. Ya kan? Lebih gampang untuk kita bayangkan langsung gitu. Ini si bidangnya, ini si garisnya. Kesini gitu jaraknya. Dari sini ke sini gitu. Jadi kira-kira untuk jarak tuh kayak gitu ya. Aku lanjut dulu coba. Ini ada lagi contohnya. Nah,
Contohnya ini bersilangan ya, pada bidang yang berbeda, dan juga nggak akan ketemu titik potong. Nah, kalau kayak gini, ini tuh beda contoh soalnya sama sebelumnya. Kalau misalnya garis ke garis bersilangan, konsepnya harus dibuat dulu ada bidang melalui garis tersebut. Di sini bidangnya ini melalui garis EC kan. Nah, habis itu kalau misalnya bidang yang melalui garis EC itu ada titik potongnya, nah berarti dari titik potong itu kita tinggal cari jarak titik ke garis. Coba diperhatiin sama contoh soal sebelumnya. Kalau ini kan kita buat bidangnya gini kan, EG, CA. Nah, tapi pas udah kita buat bidangnya tetap gak ada titik potongnya gitu. Nah, makanya jaraknya kita cari dari ini ke sini gitu. Sedangkan, satu lagi, yang ini pas dibuat bidangnya ada titik potongnya, itu di P. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu gini, berarti jaraknya kita pakai lagi konsep jarak titik ke garis, yaitu dari titik P ke garis EG, ke garis EC maksudnya. Gini, jadi kita buat segitiganya, kan ada kebentuk. Nah, jaraknya itu si ini. Nah, EP dari P ke garis EC ini di sini nggak lurus. Nggak tepat tengah kan, berarti ini nggak di tengah garis EC kan. Tapi kita tariknya tuh garisnya tuh lurus gini, vertikal. Pasti vertikal gini. Nah, atau kalau misalnya kita buat lagi bidangnya, gambaran bidangnya kayak gini. Ini EC, ini P. Nah, berarti jaraknya, tariknya benar-benar garis lurus ya. Straight gini. Nah, kayak gitu. Jadi titik. Berarti jarak dari garis BD ke garis EC adalah jarak dari P ke garis EC yang diwakilkan oleh garis PQ ini. Kayak gitu. Kenapa bisa gitu? Karena jarak garis ke garis bersilangan pertama, buat bidang melalui salah satu garis, kalau ada yang potong titik potongnya, berarti dari titik potong itu, kita pakai konsep jarak garis jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis, berarti kita buat segitiganya, yaitu segitiga ECP. Nah, dari titik P, kita tarik garis lurus ke garis EC. Maka, jarak garisnya adalah ini, garis P. Gimana teman-teman? Pusing gak sih? Gimana, ada yang mau ditanya nggak sampai sini dulu deh? Soalnya menurut tuh garis ke garis bersilangan ini soalnya yang susah gitu. Ini soalnya kadang bingung, bikin bingung. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Gimana sampai sini? Paham nggak untuk garis ke garis yang bersilangan? Coba ketik di kolom chat, biar aku bisa tahu nih udah paham atau belum. Tolong jelasin sekali lagi, Kak, maaf. Oke. Kalau itu bebas apa harus begitu, Kak? Ini ya. Buat bidangnya itu gimana? Sebenarnya bebas sepandainya kalian, tapi harus mewakili salah satu garis. Gitu. Makanya di sini aku buat bidang ini. EGCA. Nah, dari bidang ini tuh ada titik potongnya di sini. Nah, kalau ada titik potongnya, tinggal pakai konsep jarak titik ke garis. Titik ke garis, berarti kita buat segitiganya. Segitiga ini jadinya EPC. Nah, berarti dari P ini kita tarik garis lurus ke garis EC. Nah, ini adalah jaraknya. Itu garis ke garis yang bersilangan. Ini artinya dia bersilangan tegak lurus. Tegak lurusnya gini nanti dia. Gitu. Bukan yang segitiga gede AC. Sebenarnya teman-teman bisa pakai ACE juga, tapi nanti ujung-ujungnya pakai segitiga kecil yang EPC. Misalnya ini ya,
AC ini. Kita kan pakai ini P ini berarti di titik tengah ya. Titik tengah dari AC, P di sini. Ini A, ini C, ini E. Nah, kita berarti jaraknya itu dari P ke garis ini. Harus gini, tegak lurus gitu. Bisa pakai AC tapi bakalan ribet gitu. Ini harus dibuat lagi segitiganya dari sini ke sini biar ngebantu kita cari panjangnya nanti. Makanya aku langsung sih PEC gitu. Nggak ACE. ACE itu kegedean banget. Udah terlalu luas. Kayak gini kan. ACE ini. Nah makanya aku pakainya sih ECP. ACE bisa. Tetap bisa. Tapi konsepnya harus ingat. Dari titik P ke titik Q. Ke titik ke garis EC. P ke EC. Kan sudah aku bilang di jarak garis ke garis. Jarak titik ke garis itu dari titik yang ada buat segitiganya ke ujung-ujung garis EC, baru nanti tarik garis lurus dari titik tersebut ke garis EC. Nah, nanti bakalan ada titik potongnya yaitu di Q, maka dari P ke Q ini adalah jaraknya. Kayak gitu. Kira-kira gitu ya dari aku ya. Gimana nih? Kayaknya harus banyak-banyak soal nih, nggak bisa cuma satu soal yang kita bahas. Kadang kan nanti kasusnya beda lagi gitu, terus teman-teman pusing lagi mikirinnya. Nanti ya pertemuan selanjutnya mungkin kalau ada waktu bakalan aku buat khusus yang contoh soal. Jadi aku untuk garis ke garis besaran segini. Gimana teman-teman udah setidaknya ada gambaran nggak gitu? Bisa aku lanjut lah ya. Jarak BD dan IP, BD garis biru, EC garis ini adalah garis PQ. Diwakilkan oleh garis PQ. Kayak gitu. Lanjut nih, titik ke bidang. Titik ke bidang ini, dia tuh nggak harus ke tengah-tengah bidang ya. Nggak harus ke tengah-tengah titik di bidang. Misalnya, kita cari nih, jarak B ke bidang ACGE. Mungkin teman-teman bakal mikir, ya udah deh cari aja dari sini nih, jarak ini ke sini berapa. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Karena ke ini ke sini itu enggak tegak lurus gitu. Kalau gambarannya, gambaran bangun 3 dimensinya ini nih, tangan aku ini diwakili dengan EGCA, ini di sini. Ini nih titiknya. Gimana ya? Nih, buletan kecil ini, titik B ini. Sini. Nah, kalau misalnya aku tak jaraknya itu adalah dari B ke sini ke tengah-tengah ini, dia kan nggak tegak lurus tuh, tapi dia miring jadinya. Nah, makanya dari sini ke sini, kan di sini aku buat, maka jaraknya adalah garis BP. Dari sini ke sini, misalnya di sini adalah titik P, itu sudah termasuk jaraknya. Karena dia, kalau kita pindah, kita putar gini. Jadi gini, jadinya ini B, ini si bidang ACGE. Nah, berarti jaraknya ya ke sini aja gitu. Jatuhin gitu garis titiknya. Kita jatuhin ke bawah, lintasan jatuhnya itu adalah jaraknya. Ini ke sini. Sedangkan kalau teman-teman mikir ke titik tengah dari EGCA, berarti ini kan. Nah, kalau itu bukan jarak. Kenapa? Karena ya bakalan lebih, lintasannya lebih panjang, dan juga miring gitu jatuhnya. Kalau ini kan lurus, kalau ini dia miring jadinya. Gitu ya, jadi jarak tuh nggak selalu di tengah, ke tengah enggak. Tapi harus yang tegak lurus. Dan satu lagi jarak tuh lintasan terpendek. Kayak gitu. Nah ini BP sini dia pasti terpendek. Dibanding ke sini, dia garisnya udah miring tuh. Makanya jarak dari B ke ACGE adalah diwakilkan titik BP. Kayak gitu. Nah, bisa juga misalnya gak cuma di B ini, tapi F, dari F ke sini. Ini udah mewakilkan juga jarak dari B ke A, dari B ke bidang ACGE. Jadi dimensi 3 ini gak cuma harus terpatok di sini, bisa kita pindahin garisnya ke sini. Titiknya ke sini. Ini ke sini, misalnya Q, juga bisa disebut jaraknya juga. Karena kalau dari gambarannya gini,
Ya berarti bebas dari sini misalnya titiknya di sini sejajar ya. Kayak di sini jatuh ke sini juga bisa disebut jarak B ke bidang ini. Gitu. Gimana teman-teman? Paham nggak untuk yang ini dulu ya, jarak titik ke bidang untuk kasus yang ini? Coba ketik di kolom chat ya. Agak susah sih ngejelasin, tapi aku coba ngejelasin sebisa aku ya. Paham ya? Oke. Coba aku lanjut ya berarti. Lanjut di jarak titik ke bidang. Nah, ini agak referensi lagi nih. Yang ini. Bidangnya segitiga nih. Bukan apa namanya? Bukan persegi. Nah, ini baru dia ke titik tengah. Enggak tengah sebetulnya. Tapi begini. Jadi jarak titik B ke bidang EGC adalah panjang garis BO. Kenapa kayak gitu? Jadi ini udah agak maju gini. Ini kan ACH. Misalnya aku buat lagi segitiga lagi model gitu. Kayak gini. Bayang nggak sih teman-teman gambarannya? Enggak gitu. Misalnya ini. Nah, jadi ya ini jarak titik B ke bidang EGCA. Ini baru dia agak miring. Kenapa? Karena segitiganya aja miring. Segitiganya gini. Kita gini. Jadi jaraknya sini gitu. Ini pasti tegak lurus. Kayak gitu. Dan lagi ini tuh sebenarnya lintasannya gini. Gini. Bayang nggak? Ini ada garis. Teman-teman lihat dulu ya bidangnya, perhatiin. Bidang D, B, F, H. Aku tulis ini bidangnya. D, B, F, H. Ini B kan? Nah, terus lihat D ini. Lihat bidang D, B, F, H. Lihat deh. Garis ini nih. H ke sini. Ke titik P kali ini. Teman-teman perhatiin dengan sama ya. H ke titik P. H ke titik P. P-nya ada di mana? Di tengah-tengah garis BD. Artinya ya, P tengah-tengah garis BD. Sini. Ini ada P. Dari sini. Nah, terus bentar ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu bagus sih gambarannya. Bentar ya. Ini gini. Ini gini. Bentar. Ini ACG. Sini. Nah, ini yaitu sini nih. Bentar, sorry. Mana sih? Pokoknya ini ke sini pasti tegak lurus ke segitiga tengah-tengah ini. Karena dia bentuknya segitiga dan dia tuh miring, makanya dia tuh ini juga miring juga gitu. Makanya jaraknya adalah B ke O ini. Gitu teman-teman. Kira-kira paham nggak? Nggak ribet sih untuk jarak titik ke bidang ini. Gimana teman-teman? Coba ketik di kolom chat. Paham nggak? Jaraknya diwakilkan oleh si BO ini. Agak uyang ya kayaknya untuk yang sini. Kalau BP itu nggak lurus ya Kak. Enggak, dia nggak termasuk jarak. Karena dia itu dari jaraknya mungkin ini kan B ini di sini, P ini di sini. Jarak itu tegak lurus ke semua sisi ya. Dia tegak lurus nih, B ke sini tegak lurus kayak gini. Tapi dia nggak tegak lurus ke bagian atasnya. Dia miring. Misalnya EC gini. Dia mungkin tegak lurus ke sini.
Tapi kan bidangnya kan segitiga ya. Dia tuh nggak tegak lurus ke sini gitu. Jadi dia belok ke sini. Sedangkan kalau tegak lurus kayak gini, ini tegak ini kayak gini, misalnya ini ke sini. Kan tegak lurus ke kiri ke kanan, tegak lurus atas bawah, tegak lurus tegak lurus kiri kanan, tegak lurus atas bawah gitu. Itu kalau tegak lurus. Sedangkan kalau misalnya B, jaraknya itu kita tulis BP itu nggak tegak lurus karena dia gini. Jadi tegak lurusnya ke sini doang, ke sini kiri kanan. Kalau ke atas bawahnya nggak miring. Kayak gitu. Nah ya, jadi itu titik potong dari sama EQ. Ya kira-kira kayak gitu teman-teman. Tulisnya garis si BO. Coba deh nanti di next step kita bahas lagi deh selanjutnya ya. Untuk yang ini kita skip aja dulu. Pasti adalah garis si BO. Itu tegak lurus. Ya, aku next ya. Nah, yang untuk jarak gimana teman-teman, masih pusing ya? Ada yang masih gak paham gak untuk jarak? Coba ketik aja deh di kolom chat kalau ada yang gak paham. Mungkin bisa via private aja kalau misalnya ada yang gak paham. Kalau enggak kita lanjut aja nih ke sudut yang terakhir. Masih yang mana nih yang belum paham ya? Oke, kalau misalnya ini aku langsung tentuin jarak. Tentuin jarak nih. Masih ada yang belum paham ya? Gimana ya? Coba spesifik lagi gitu untuk bagian mana yang belum paham ya untuk si tentuin jarak ini gitu. Kalau enggak, nanti deh coba di pertemuan berikutnya deh kita bahas lebih rinci lagi ya. Untuk si nentuin jarak ini yang agak susah, jadi kita langsung ke contoh soalnya aja gitu. Oke, karena kita skip dulu, langsung lanjut ke sudut dulu ya. Sama ada waktu akhir kita bahas ulang. Nah, sudut tentu ada antara dua garis berpotongan. Lihat, ada garis AC dan garis AH. Ingat ya, AC dan AH. Kenapa berpotongan? Ada huruf yang sama, ada titik potongnya di A, dan ada pada satu bidang. Ya, bidangnya berarti bidang sini, ACD gitu. ACH. Nah, dia berpotongan di sini. Nah, kalau sudut antara dua garis berpotongan itu gampang nentuinnya. Ya udah, karena dia punya titik potong, berarti sudutnya sini. Set. Gitu. Kita buat segitiganya ya. Si AC, si H. Nah, lihat. Berarti kan AC dan AH. Dia tuh udah punya titik potong. Dari titik potong kan pasti ada sudutnya. Itu sudutnya di A ini. Makanya sudutnya adalah si titik A ini. Di H, AC. Itu simpelnya untuk sudut antara dua garis berpotongan. Karena dia itu garis sudah berpotongan, pasti punya satu titik sama di A ini. Makanya si sudutnya adalah ini titik A tersebut. Misalnya contoh lainnya nih, aku punya garis FG, aku punya garis DF. Ya udah, sudutnya berarti si di sini nih. Nah, berarti kan kita buat lagi segitiganya, segitiga DGF. Buatnya gini ya. Nah, ini D, ini F, ini G. Sudutnya di sini. Nah, berarti dari sudut antara DF dan G, DF dan G adalah si di titik ini, F ini. Kayak gitu. Tinggal hubungkan aja gitu. Nentuin besar sudutnya. Nentuin besar sudutnya ini berarti udah harus ada angkanya gitu minimal. Karena kita di sini belum hitung-hitungan, aku cuma mau ngejelasin kalau untuk sudut ini cara nentuinnya ya untuk garis berpotongan ya berarti di titik potongnya itu
Sedangkan kalau untuk nentuin besarnya itu bakalan beda lagi dan bakalan agak panjang lagi tergantung soalnya. Jadi untuk sekarang kita cuma belajar nentuin yang mana nih sudutnya aja, yang mana sudutnya. Untuk besarannya nanti kita bakalan bahas lagi ya di next pertemuan kita nanti. Oke, berarti kira-kira untuk nentuin sudut garis sudut potongan aman lah ya. Untuk nentuin sudut aja dulu nih. Kalau misalnya yang bertanya langsung chat aja ya. Aku lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya ada 2 garis bersilangan. Jadi kan untuk jarak garis bersilangannya agak susah kan. Tapi kalau misalnya dua garis bersilangan ini sebenarnya gampang. Kita tinggal pindah-pindahin doang. Pindahin 2 garis sampai jadi 2 garis yang berpotongan. Contohnya ya, nih. Jadi ini garis AC, garis ini AB, CD, E, F, G, H. Nah, garis AC dan garis FH. Ini kan 2 garisnya bersilangan nih. Kita mau nentuin sudutnya gimana. Nah, kalau aku, itu tuh caranya kita pindahin. Pindahinnya sampai kita otak-atik, tapi pindahinnya jangan sampai berubah kemiringan garisnya ya. Tetap garisnya gini dan gini gitu. Jangan sampai berubah kemiringannya. Perhatiin lagi deh. Nih. Garis AF di sini aku jatuhin ke bawah. Sedangkan garis CD aku pindahin ke samping. Gini. Nah, ini kan jadi 2 garis berpotongan kan? Jadi kayak gini. Nah, udah ada nih, berarti sudutnya sini. Berarti untuk segitiganya adalah segitiga sini. Panjangnya berapa, Kak, segitiga untuk alasnya nih? Ya udah, berarti panjangnya dari ini ke sini, ditambah ini ke sini. Misalnya ini 8, ini 8. Berarti ke sini 16. Untuk yang ini berapa? Ya, ini kan berarti kalau ini 8, ini dari udah sisinya 8 akar 2. Ini juga 8 akar 2. Kayak gitu. Nah, berarti jadi kita kebentuk segitiga sini. Sedangkan sudut yang ini. Gitu. Gimana untuk garis bersilangan? Contoh lain. Misalnya dari garis ini, aku hapus dulu ya. Aku pakai mana sih? Ini biar ada tambahan. Misalnya garis ini dan garis ini. Berarti kan dari sini ke sini sama dari sini bersilangan kan dia. Nah, kalau kayak gini, kita coba pindahin salah satu garisnya biar jadi garis berpotongan. Kalau aku gini, berarti tambah lagi kubus satu lagi di sini. Kebayang lah ya kubusnya gini. Nah, tambah satu lagi. Warna aku ganti bentar. Si garis ini nih, aku pindahin jadi ke sini. Jadi bentuk sudutnya di sini. Kelihatan nggak segitiga ya? Segitiga ini, dan ini. Dari garis ini kita pindahin ke kubus di depan. Biasanya nambah kubus sih kalau misalnya garis bersilangan. Ini pindah ke depan sini, kita pindahin ke sini. Ini kan diagonal sisi kan? Ini juga diagonal sisi. Jadi masih mewakili garis tersebut. Jadi di sini. Dan tadi garis ini titik potongnya di sini. Jadi sudutnya ini. Gitu. Ngerti ya? Harus pakai 2. Bukan 2 persegi ya, 2 balok. Ya, biasanya pakai 2 balok kalau aku cara nentuinnya. Jadi kita bisa kebayang gitu. Makanya ini kan 2 balok nih. Buat ini dipindahin ke sini. Sama-sama diagonal sisi kan? Ini juga diagonal sisi. Nah, nanti ketemu nih. Ketemu titik potongnya di sini. Nah, dari titik potong itu kan pasti kebentuk tuh sudutnya. Nah, sudutnya adalah yang ini. Sama halnya dengan contoh pertama. Ini yang ini. Aku buat 2 kubus. Dan aku pindahin salah satunya. Pindahin keduanya berarti di sini. Ini pindah ke bawah. Dari sini pindah ke sini. Dari sini pindah ke sini. Bisa teman-teman perhatiin, nggak ada ngubah kemiringan dari garisnya. Jadi garisnya gini dan gini.
Gimana ya? Gini. Misalnya ini dan ya, ini deh. Sorry ya, saya ini di atas nih. Gini, ini kayak gini. Ini kayak gini di depan nih. Nah ini aku pindahin ke depan kayak gini. Ada kan sudutnya? Yaitu sih, kelihatan masih dari sini. Gini. Teman-teman bisa bayangin ya, sudutnya ini. Ada nggak bentuk sudutnya? Kayak gitu. Nah, sudutnya ini. Awalnya di sini sama di sini, aku pindahin jadi di sini. Dan sudutnya itu titik potongnya gitu. Dari titik potong itu kan ada bentuk sudut. Nah, di sana sudutnya. Bayang nggak? Pakai dua kubus yang untuk untuk garis bersilangan aku biasanya pakai dua kubus. Kenapa harus dua kubus? Kak, satu aja bisa nggak? Kenapa? Karena biasanya untuk pindahin itu bakalan keluar dari kubus ini. Kayak aku hapus dulu deh. Nih, ini kan di sini dan di sini kan. Nah, ini tuh aku pindahin ini ke sini, jadi kan harus ada dua kubus gitu. Udah di luar dari kubus yang ini gitu. Kubus ini buat apa? Buat bantu aja. Kubusnya harus sama ya luasnya. Jadi kita menggandakan, mereplikasi gitu. Kita buat dua kubus yang sama. Nah, dari dua kubus sama ini buat ngebantu untuk cari nanti panjangnya di sini. Panjang-panjangnya berapa aja gitu. Kayak gitu. Makanya aku pakai dua kubus. Gitu teman-teman. Gimana nih? Si ada yang mau ditanyain nggak untuk garis bersilangan ini? Pakai dua buat garis sudut bersilangan, iya. Yang sebelumnya konsepnya ya. Nanti keluar. Pindah garis sampai jadi dua garis yang berpotongan. Pindahnya misalnya ini, pindahin ke sini jadinya. Nah kalau gini kan nggak kebayang nih. Ini ke sini tuh kubusnya gimana nih? Gitu. Makanya aku buat dua kubus. Nah, dari sini aku buat dua kubus yang sama. Nah, ini kan kebayang panjangnya gimana gitu. Nah, gini kira-kira. Bayangkan dari sini ke sini, ini kebentuk sudutnya. Berarti untuk panjang alasnya kan kita kan ngambil sudut kan biasanya pakai semua segitiga panjang segitiganya kan. Bisa pakai rumus cos, yang bisa pakai rumus cos. Kalau rumus cos berarti kita harus tahu alasnya ini berapa. Nah, makanya aku buat dua kubus. Kayak gitu. Dari sini sih, apa namanya, garis yang ada di sini sebelumnya aku pindahin ke sini. Nah, karena aku bingung nih panjangnya berapa dari sini ke sini, aku buat dua kubus yang sama. Nanti bisa aku tentuin panjangnya, nanti baru bisa ketemu berapa besar sudutnya. Soal di sini aku cuma jelasin berapa yang mana sudutnya gitu. Kira-kira kayak gitu. Gimana teman-teman? Mau ditanya lagi nggak? Ada slide terakhir nih. Oke, Kak. Oke, kita lanjut ya. Semakin berkurang partisipannya, semakin pusing kayaknya. Lanjut deh. Nah, ini baru sudut antara dua bidang. Makin pusing ya kayaknya. Harus semangat dia, bukan kan? Lanjut. Nah, karena aku punya bidang segitiga si BP. Nah, sini berarti sudut antara bidang ini ABCD dan si bidang ABP. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman gambarin, nah ini, bentar ya, bentar.
Oke, kita lanjut, tadi ada iklan bentar. Di sini soalnya itu sudut antara bidang A, mana sih? A, B, C, D, dan ABP. Nah, kalau teman-teman perhatiin sudutnya adalah diwakilkan oleh PQR di Q. Kenapa? Sebentar. Misalnya nih, ABCD aku akan dengan buku ini. Dan ada segitiga ABP kayak gini. Gini ya. Gini kan kita gambarannya. Nah, sudutnya mana? Teman-teman bisa lihat kan sudutnya bentuk tuh. Kalau gambarnya. Dari sini ke sini gitu sudutnya. Nah, itu juga bisa teman-teman wakilkan pakai garis si PQR. Gitu. Ini si ABCD, ini si ABP. Ini ABP, kan ada tuh sudutnya, teman-teman bisa lihat kan? Ini sini. Sudutnya ini. Nah, berarti untuk garis dari sudutnya bisa diwakilkan oleh titik tengah dari ini. PQ lanjut ke QR. Ya kan? Kalau sudutnya teman-teman tahu kan? Kayak pertemuan dua garis gitu. Ini garis pertama, kita balikkan dengan garis ini garis pertama, ini garis kedua si ABP. Berarti sudutnya adalah sini, sini ke sini. Sudutnya di sini. Maaf ya, tanganku cuma 2, nggak bisa nambah lagi. Ya, kebayang kan ya? Ini ABP, ini ABCD. Berarti sudutnya di sini dan sini. Nah, kalau di sini aku wakilkan dengan nih, PQ dan QR. Sudutnya di titik ini. Ya, bidangnya segitiga. Ini sudut antara dua bidang segitiga ABCD dan ABP. Ini langsung aja nih. Segitiga ini bidangnya gini. Berarti sudutnya adalah si yang sini. Nih. Gitu. Nah, ini sudutnya nih. Bayangkan ya. Itu sudutnya untuk si antara segitiga ABP dan ABCD. Kayak gitu kira-kira. Nah, dari sana baru bisa teman-teman tentuin, teman-teman udah tahu sudutnya di sini, pencet. Udah tahu sudutnya di sini, berarti teman-teman buat ini di bidang datar, ini P dan R nih, lurus gini ya berarti ya. Ini Q, ini R, ini P. Nah, ini di sini. Nah, berarti sudutnya di sini kita cari, misalnya, ini bisa langsung dicari. Ini tuh kan, apa namanya, misalnya aku buat sudutnya itu, panjangnya 8. Di sini 8, Q ke R itu kan ini kan kubus kan, berarti semua rusuk sama panjang. Di sini juga 8. Dan di sini itu berarti kan diagonal bidangnya kan. Nah, ingat kalau garis sejajar kayak gini berarti panjangnya bisa sama nih, karena garisnya sejajar. Nah, berarti P ke Q ini diagonal sisinya 8/2. Nah, kalau kayak gini bisa pakai teman-teman, misalnya pakai rumus sinus. Ini beda panjang lagi bahasannya, tapi cukup didengar aja dulu. Pakai rumus sinus berarti sin ini apa ya? Sin alfa sama dengan PR per QP. Berarti 8/8/2. 1/2, setengah akar 2, yang berarti sudutnya adalah 45 derajat di trigonometri. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu udah ketemu sudutnya yang di panjangnya bisa kalau kita ada angkanya. Tapi aku tekan sekali lagi, di sini cuma nyari sudutnya aja gitu. Kira-kira gitu. Masih ada satu lagi. Yang terakhir, nah, ini tuh sama aja dengan yang tadi, ini tuh gini gambarannya. Dan ini ada kayak gini segitiga. Makanya sudutnya itu diwakili oleh si nih, BOC. Segitiganya kan menembus bidang sini kan. Ada titik potongnya, ya kan? Ada garis potongnya itu di garis GO. GO berarti dari GO kita tarik ke sini berarti dia model gini dan ya dari GO ke OC itu sudutnya. Kayak gitu. Untuk ini berarti sudut antara bidang ACGE dan BDG.
Kenapa pilihnya GO? Karena di sini kan apa namanya ada garis yang berlimpit di bidang itu. Kita buat garisnya berarti ini berlimpit kan? Nah, sama garis GO ada di bidang ACGO, ada di bidang BDG. Berarti garis GO ini berlimpit. Nah, dari sini kita tarik garis sisi C ini. Sama halnya dengan soal sebelumnya. Nah, cuma ini kan apa namanya? Nggak berlimpit gitu. Nah, lihat. Nah, sini antara bidang ABCD dan ABP. ABCD di bawah ini, ABP gini. ABCD gini, dan untuk bidang bawahnya juga, di soal contoh selanjutnya juga dia gini dan dia gini. Berarti sudutnya ya, dia gini dan dia gini. Gimana dia gini dan dia gini. Pokoknya gini. Berarti sudutnya adalah diwakilkan oleh GOC sudut pada si titik O ini. Ini sudutnya gitu. Ini terakhir. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak nih kalau sudut antara dua bidang? Boleh ketik di kolom chat aja ya kalau ada yang mau ditanyain. Ini udah pembahasan terakhir sih. Jadi kira-kira gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Oke. Yang lain gimana nih? Pembahasannya udah beres. Udah setengah 12 juga. Jadi sekarang ada dua bidang gitu ya. Ini kebetulan sudut antara dua bidang. Jadi sudutnya ada di dua bidang itu juga gitu. Kan sudutnya antara bidang ACGE dan BDG. Angka. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa. Oke, segitu sih dari aku. Oke, mungkin aku stop share screen ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah join, udah dengerin